Selamat siang semuanya. Sebelumnya nama saya Muhammad Rayana Labror dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan dasar dari Python. Jadi Python ini merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk mengembangkan kecerdasan buatan itu sendiri. Nah, untuk yang pertama di sini ada print. Jadi print ini gunanya untuk menampilkan output dari code yang kita buat. Nah, untuk sintaksnya seperti ini, mana print, buka kurung, tanda petik 2. Nah, di sini kita tulis karakter yang ingin kita tampilkan outputnya, atau mau angka, huruf, atau yang lainnya dapat ditampilkan outputnya. Jika kita run, maka akan muncul seperti ini, hello world. Kita juga bisa menggantinya dengan halo selamat pagi. Nah, jika kita run, maka akan muncul halo selamat pagi. Nah, di sini juga ada print juga, mana yang pertama itu ada print hello, yang kedua juga ada print world. Nah, maka akan muncul seperti ini, hello world. Yang dimana yang pertama tadi, baris pertama itu ada print hello, maka akan muncul hello. Yang kedua ini ada world, maka akan muncul world. Nah, di sini ada default akhir dari fungsi print adalah baris baru atau new line, yang mana /n. Lalu bagaimana cara mengubah default akhir fungsi print new line menjadi spasi atau kosong? Nah, di sini kan kalau kita tampilkan outputnya maka muncul seperti ini, hello, dan wordnya itu di bawah. Namun code-nya kan tadi mirip yang di atas. Namun kita menambahkan n di sini, yang dimana gunanya untuk spasi. Maka output yang muncul akan seperti ini, hello world. Jadi itulah fungsi dari n itu untuk spasi. Nah, selanjutnya di sini kita ingin menambahkan variabel string di dalam print. Caranya seperti ini. Pertama kita buat dulu variabelnya. Di sini ada var my. Kita juga bisa menggantinya, misalnya di sini kita ganti halo teman misalnya. Selanjutnya di sini ada print. Kita buat di sini hello. Nah, di sini koma var yang gunanya tadi variabel yang di atas itu ada untuk menampilkan teman tadi, baru word. Yang pada baris kedua di sini ada hello %s word. Selanjutnya di akhirnya itu untuk mengidentifikasi %s-nya itu kita buat di sini variabelnya. Nah, jika di run maka akan muncul seperti ini. Sama saja, cuman bedanya di sini dia itu meletakkannya variabelnya ini yang di baris kedua ini itu di dalam petik 2, sedangkan di sini di luar petik 2 itu sendiri. Selanjutnya di sini ada problem. Bisakah kita memasukkan lebih dari satu variabel ke dalam string? Misalnya kita mempunyai dua variabel, yaitu tahun sama nama. Bagaimana cara kita memasukkan tahun dan nama ke dalam string di bawah ini? Nah, untuk caranya seperti ini. Gimana kita buat dulu variabelnya. Di sini ada variabel tahun dengan nilai 20, nama Juan. Selanjutnya print hello world selamat ulang tahun yang %s-nya tadi bikin untuk memasukkan variabelnya, ya %s juga tadi untuk memasukkan variabelnya. Dan di akhirnya itu jangan lupa masukkan nama variabel yang kita ingin masukkan ke dalam string itu. Misalnya di sini kan ada tahun semua nama. Harus berurut supaya yang muncul juga berurut. Nah, jika kita run,
Kalau kita run, dia akan muncul halo selamat ulang tahun yang ke 20 ya Juan. Nah, halo selamat ulang tahun ke 20 ya Juan. Jadi seperti itulah untuk memasukkan variabel ke dalam string. Selanjutnya di sini mengenal variabel dan tipe data. Nah, yang pertama itu ada variabel, itu variabel integer, yaitu untuk mengidentifikasi bilangan bulat. Selanjutnya float itu biasa digunakan untuk bilangan desimal. Selanjutnya string itu berupa karakter, bisa angka, bisa juga huruf-huruf. Nah, di sini misalnya huruf halo, string itu 625. Kita juga bisa menambahkan teks seperti ini, tanda petik 3. Hai, ini adalah contoh teks panjang. Nah, petik 3 itu tuh membuat teks panjang ini. Nah, selanjutnya di sini ada boolean, yaitu tipe data yang bernilai salah atau benar. Jadi kalau di print dia akan seperti ini. Karena kan yang diminta di sini print text, maka teks yang di print. Nah, di sini tipe datanya yang dimana tadi 5 tadi kan bilangan bulat, maka menggunakan tipe data int atau integer, bisa disingkat dengan int. Selanjutnya 4,512 tadi ini menggunakan tipe data float. Halo menggunakan tipe data string. 625 juga tadi menggunakan tipe data string. Nah, teks ini juga menggunakan tipe data string, dan juga true yang terakhir tadi ini merupakan tipe data boolean. Selanjutnya kita dapat menginput user. Caranya itu seperti ini. var1 di mana nama variabelnya sama dengan input, yaitu gunanya itu supaya kita dapat menginput nilainya itu di dalam code yang ingin kita buat. Misalnya di sini kita ganti misalnya di sini kita minta nama, ganti dulu variabelnya di sini nama. Selanjutnya kita ganti, silahkan tulis Anda. Jangan lupa ganti di sini nama. Nah, jika di run, di sini dia meminta input nilai atau menginput nama kita. Saya di sini tertulis Raihan. Kita enter. Nah, maka akan muncul Raihan. Jadi seperti itu cara kita untuk menginput nilai dengan cara menambah input. Selanjutnya di sini ada tipe data default input atau string. Artinya nilai yang diinput dianggap sebagai string. Jadi input tadi itu, tipe data input itu artinya nilai yang diinput tadi dianggap sebagai string. Nah, contohnya seperti ini. Masukkan nilai 1, masukkan nilai 2. Bagaimana tadi kan? Nilai 1 kita masukkan misalnya 1, nilai 2 kita masukkan 2. Nah, kalau kita jumlahkan variabel 1 ditambah variabel 2, maka hasilnya 12. Seharusnya kan 3. Nah, untuk dia supaya bisa menjumlahkan tipe data itu, kita tinggal mengganti atau membuat di belakang tadi tipe data int dan float, atau bebas mau int atau float. Jadi dia dapat mengetahui tipe datanya itu bilangan bulat. Nah, contoh di sini misalnya kita run. Di sini kita buat nilai 3. Selanjutnya di sini 3,5. Nah, misalnya di sini 3,5. Nah, maka hasilnya di sini 6,5. Beda dengan yang di atas tadi karena
tipe datanya itu berupa string. Maka jika ditambahkan akan kayak gini. Beda dengan tipe data float tadi. Selanjutnya di sini ada aritmatika dalam Python. Di sini ada variabel A dengan nilai 3, variabel B dengan nilai 5, dan variabel C dengan nilai 7. Nah, untuk menambahkan variabel tadi ini, kita tinggal menulis atau mengetik code-nya seperti ini, print buka kurung A tambah B. Yang dimana tadi nilai A ditambah nilai B itu 3 ditambah 5 adalah 8. Begitu juga pengurangan, A dikurang B sama dengan minus 2, yang mana 3 dikurang 5 minus 2. Selanjutnya di sini variabel A dikali variabel B dengan nilai 3 kali 5 adalah 15. Pembagian yang mana C 7 dibagi 3 adalah 2,3. Selanjutnya perpangkatan, mana A bintang 2, B, mana A tadi nilai 3 dan B tadi adalah nilai 5, maka akan muncul seperti ini, 2, 4, 3. Selanjutnya hasil bagi. Untuk hasil bagi seperti ini, kita membuatnya dengan slash 2 kali, yang mana kita membuat di sini code-nya hasil bagi %d, di mana variabel C dan variabel A tadi ini kita slash A, maka outputnya seperti ini, 7 dibagi dengan 3 adalah 2. Selanjutnya modulo atau sisa bagi. Untuk caranya tinggal menambahkan persen di sini, yang dimana 7 dibagi dengan 3 itu sisanya adalah 1. Selanjutnya di sini mengubah tipe data. Jika kita ingin mengubah tipe data, apa yang harus kita lakukan? Misalnya di sini tipe data pertama adalah int. Nah, kita ingin menggantinya dengan float. Tinggal buat koma float, lalu buat di sini buka kurung A ditambah B. Seperti itulah untuk mengubah tipe data. Selanjutnya di sini juga kita bisa membuat pembulatan angka. Misalnya di sini C dibagi A tadi kan 2,3333. 33 banyak. Di sini kita membuatnya atau ingin membuat 2 angka di belakang koma aja. Caranya itu seperti ini, round slash A, 2. Jadi mana ini 2-nya itu adalah kumpulatan 2 di angka koma. Selanjutnya string append, dan append ini artinya penambahan dalam string. Caranya itu seperti ini, tinggal buat aja stringnya. Pertama di dalam variabel x tadi ini string itu hello, di variabel y ini string itu word, mana x ditambah y itu adalah hello world. Selanjutnya di sini ada menghitung panjang string. Misalnya di sini kita membuat variabel dan isinya itu string, di mana ini adalah Raihan. Selanjutnya di variabel itu ada come join us, it's so much fun. Jadi kita di sini itu ingin mengetahui panjang string yang kita gunakan atau yang kita buat. Caranya itu seperti ini, print len, masukkan variabel yang ingin kita hitung. Nah, di sini ada print len x yang dimana string atau huruf ini bacaan Raihan, yang dimana ada 6 huruf sesuai 6. Bagaimana kalau misalnya kita ganti manusia.
Kalau kita run, nah di sini manusia tadi itu ada 7 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itulah cara kita untuk menghitung panjang string menggunakan len. Selanjutnya di sini ada mengecek anggota string. Jadi kita bisa mengecek apakah sebuah teks merupakan anggota string atau tidak. Nah, caranya seperti ini. Dengan membuat code atau sintaks seperti ini, print join, yang mana misalnya kita ingin mengecek apakah join itu termasuk anggota string, terus ini ya di mana variabel y. Jadi di dalam variabel y di sini kita buat misalnya ada join new dengan join. Nah, di sini di antara code yang kita buat tadi di print ini ada yang salah, yaitu join, yang dimana j-nya ini menggunakan huruf kapital, sedangkan di dalam variabel ini huruf j-nya itu enggak huruf kapital atau huruf kecil. Di sini dia menggunakan huruf kecil, sedangkan di sini dia menggunakan huruf besar. Maka hasilnya itu adalah false atau salah. Selanjutnya di sini pentingnya indentation dan white space. Indentation atau tab dan white space di dalam Python adalah hal sensitif. Karena itu menjadi sebuah sintaks untuk membatasi antar statement. Nah, di sini contoh yang salah. Karena kita ingin mengeprint atau ingin membuat output x tambah y tadi ini 5 ditambah 5. Nah, di sini dia salah. Karena ini di Python ini kalau misalnya kita buat tab-tab kayak gini asal-asalan itu salah, karena di sini dia sintaksnya ini sensitif. Misalnya yang benarnya itu seperti ini, x ditambah 5, x sama dengan 5 tadi, y sama dengan 6, mana printnya itu tidak ada tab atau rata dengan variabel yang di atas. Nah, ini kan sama nih. Kalau kita run, maka dia tidak terjadi error. Selanjutnya di sini ada Python kondisi. Jadi condition itu adalah bentuk perintah dalam bahasa pemrograman yang mempresentasikan percabangan pilihan. Kondisi dalam Python hanya mengenal if, elif, dan else. Jadi switch case dan else if tidak dikenali oleh Python. Jadi pastikan bahwa tipe data harus comparable atau sebanding satu sama lain. Jika tidak sebanding, if akan error. Contohnya seperti ini. Kita membuat percabangan if. Yang pertama kita buat variabelnya a sama dengan 50, b sama dengan 91, yang dimana jika b lebih besar daripada a, maka print b lebih besar daripada dari a. Nah, di sini kan kondisinya benar, yang dimana b itu adalah 91 dan a itu adalah 50, yang dimana 91 kan lebih besar daripada 50. Nah, kalau kita bikin ya salah, misalnya di sini 91 lebih besar daripada 50, maka if-nya itu tidak akan muncul. Selanjutnya di sini ada kondisi if, elif, else. Jadi hampir sama dengan pemrograman yang lain. Bedanya itu kalau misalnya di Java, di sini kita menggunakan else if, tetapi di Python itu sintaksnya itu seperti ini, elif. Hanya itu bedanya. Nah, di sini a lebih besar pada b, di mana a tadi ada 50. Jika a lebih besar pada b, maka print a lebih besar daripada b. Jika a sama dengan b, maka print a sama dengan b. Namun lain a lebih besar daripada b. Yang dimana kan di antara semua kondisi ini yang benar itu adalah else, atau
A lebih kecil pada B. Nah, di sini kan dia tidak memenuhi syarat. Di sini juga dia tidak memenuhi syarat, maka yang di print itu adalah ini, else-nya. Mana A lebih kecil daripada B. Selanjutnya iterasi. Jadi iterasi di dalam Python dapat digunakan dengan for, loop, dan while loop. Yang pertama itu ada for loop. Nah, di sini ada sintaksnya. Yang pertama for, i, in, range-nya itu berapa yang kita ulang. Nah, misalnya di sini mau angka 1 sampai 5. Mana? Di run. Nah, i-nya itu dimulai dari 0, di mana 1, 0, 1, 2, 3, 4. Di sini juga kita bisa mencetak karakter. Setelah kita versi manusia, nah maka akan muncul 5 kali, atau manusia itu dicetak berulang-ulang sampai angka 5. Selanjutnya di sini ada while loop. Sintaksnya hampir sama dengan program yang lain atau bahasa yang lain. Yang pertama, variabelnya dulu kita deklarasi nih. Selanjutnya while kondisinya yang dimana i lebih kecil pada 1000, print, gilang, baru spasi. Yang dimana di sini nilai update-nya i plus sama dengan 1 atau sama 1. Nah, jika di running seperti ini, gilang, dia akan muncul sampai dengan 1000 kali. Selanjutnya di sini ada library numpy. Untuk memanggil library numpy kita gunakan, jadi library numpy ini gunanya untuk menghitung data numerik pada Python. Nah, cara memanggilnya seperti ini, import numpy. Namun kita dapat mempersingkat numpy-nya menjadi np seperti ini, import numpy snp. Selanjutnya di sini ada array. Jadi array ini adalah untuk mengumpulkan data atau pengumpulan data seperti ini. Variabel a, np tadi adalah yang di atas tadi, numerical Python array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi menyimpan datanya itu atau menyimpan angka 1 sampai 6. Selanjutnya b di sini dia menyimpan 1, 2 dilapisi dengan buka kurung tutup kurung seperti ini. Jika di print hasilnya seperti ini. Nah, bedanya dengan yang b tadi, dengan a tadi, itu di sini ada tutup kurung, buka kurung. Nah, jika di print hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini ada iterasi array. Misalnya kita ingin menampilkan a, misal for x in a, yang mana nilai a tadi adalah 1 sampai 6, maka print x. Nah, yang di print atau output yang dihasilkan akan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya di sini kita dapat menampilkan nilai b, for x in b titik 2 print x. Maka yang dihasilkan seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya image processing teaser. Jadi ini contoh penerapan computer vision, namun nanti kita pelajari. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.